Bismillahirrahmanirrahim. Kisah seorang wali Allah menjenguk tetangganya yang seorang penyembah api. Diceritakan, suatu ketika Hasan bin Abin Hasan, seorang sufi wali Allah, ia diminta untuk menjenguk tetangganya yang sakit. Ia bernama Simeon yang dikenal sebagai seorang penyembah api. Para sahabat yang lain memintanya untuk sudi kiranya Hasan mengunjungi tetangganya yang sedang sakit itu. Hasan akhirnya mengunjungi tetangganya yang sedang sakit itu. Setelah di sana, ia berkata padanya, "Takutlah kepada Allah, engkau telah menyia-nyiakan seluruh usiamu di tengah-tengah api dan asap." Simeon menjawab, Ada 3 hal yang mencegahku untuk menjadi seorang muslim. Pertama, kenyataan bahwa walaupun kalian membenci keduniawian, tapi siang dan malam kalian mengejar kekayaan. Kedua, kalian mengatakan bahwa mati adalah suatu kenyataan yang harus dihadapi. Namun, kalian tidak bersiap-siap menghadapinya. Ketiga, kalian mengatakan bahwa wajah Allah akan terlihat, namun hingga saat ini kalian melakukan segala sesuatu yang tidak diridhoinya. Inilah ucapan dari manusia-manusia yang sungguh-sungguh mengetahui. Jika orang-orang muslim berbuat demikian, apa pulakah yang hendak engkau katakan? Mereka mengakui keesaan Allah, sedang engkau menyembah api selama 70 tahun. Dan aku tak pernah berbuat seperti itu. Jika kita sama-sama terseret ke dalam neraka, api neraka akan membakar diriku dan dirimu. Tetapi jika Allah mengizinkan, api tidak akan berani menghanguskan sehelai rambut pun pada tubuhku. Hal ini adalah karena api diciptakan Allah dan segala ciptaannya tunduk kepada perintahnya. Walaupun engkau menyembah api selama 70 tahun, marilah kita bersama-sama menaruh tangan kita ke dalam api, agar engkau dapat menyaksikan sendiri betapa api itu sesungguhnya tak berdaya dan betapa Allah itu Maha Kuasa. Setelah berkata demikian, Hasan memasukkan tangannya ke dalam api. Namun atas izin Allah tak sedikit pun cedera atau terbakar. Simeon yang menyaksikan hal itu terheran-heran. Dalam keadaan sakaratul maut, ia lalu berkata, Selama 70 tahun aku telah menyembah api. Kini hanya dengan 1 atau 2 hembusan nafas saja yang tersisa. Apakah yang harus aku lakukan? Wahai Simeon, jadilah seorang muslim. Jika engkau memberiku sebuah jaminan tertulis bahwa Allah tidak akan menghukum diriku, barulah aku menjadi muslim. Tanpa jaminan itu, aku tidak sudi memeluk agama Islam. Mendengar Simeon berkata demikian, Hasan kemudian menulis sebuah jaminan untuknya. Setelah diberikan kepada Simeon, ia mencucurkan air mata dan menyatakan dirinya sebagai seorang muslim. Simeon kemudian berwasiat kepada Hasan yang terakhir kali kepadanya, Setelah aku mati, mandikanlah aku dengan tanganmu sendiri, kuburkanlah aku dan selipkan surat jaminan ini di tanganku. Surat ini akan menjadi bukti bahwa aku adalah seorang muslim. Setelah berwasiat demikian, ia mengucap 2 kalimat syahadat. Simeon menghembuskan nafasnya yang terakhir. Mereka lalu memandikan jenazah Simeon, mensyalatkannya dan menguburkannya, bersama dengan sebuah surat jaminan di tangannya. Selanjutnya, setelah selesai menguburkan jenazah Simeon dan memenuhi wasiatnya, Hasan bin Abil al-Bashri pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia merenungi apa yang telah dilakukannya kepada Simeon. Pada malam harinya, Hasan pergi tidur sambil merenungi lagi atas apa yang telah dilakukannya itu. Bagaimana aku bisa menolong seseorang yang sedang tenggelam sedang aku sendiri dalam keadaan yang serupa? Aku sendiri tidak bisa menentukan nasibku, tetapi mengapa aku berani memastikan apa yang akan dilakukan oleh Allah? Dengan pikiran-pikiran seperti ini, Hasan terlena. Ia bermimpi bertemu dengan Simeon. Wajah Simeon cerah dan bercahaya seperti sebuah pelita. Di kepalanya memakai sebuah mahkota. Ia mengenakan sebuah jubah yang indah dan sedang berjalan-jalan di taman surga. Ia lalu berkata dalam mimpinya kepada Simeon, Bagaimana keadaanmu sekarang, wahai Simeon? Mengapakah engkau bertanya, wahai Hasan, padahal engkau menyaksikan sendiri? Allah yang maha besar dengan segala kemurahannya telah mendekatkan diriku kepadanya dan telah memperlihatkan wajahnya kepadaku. Karunia yang dilimpahkannya kepadaku melebihi segala kata-kata.
engkau telah memberiku sebuah surat jaminan. Terimalah kembali surat jaminan ini karena aku tidak membutuhkannya lagi." Ketika Hasan terbangun, ia mendapatkan surat jaminan itu telah berada di tangannya. Hasan bin Abil al-Bashri ia lalu berseru, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku menyadari bahwa segala sesuatu yang engkau lakukan adalah tanpa sebab kecuali karena kemurahan-Mu semata. Siapa yang akan tersesat di pintu-Mu? Engkau telah mengizinkan seseorang yang telah menyembah api 70 tahun lamanya untuk menghampiri-Mu semata-mata karena sebuah ucapan. Betapakah engkau akan menolak seseorang yang telah beriman selama 70 tahun? Kisah ini dinukilkan di dalam kitab Tazkiratul Aulia, Kenangan Para Wali Allah, karya Fariduddin Attar, seorang penyair dari Persia abad ke-13. Semoga dari kisah ini kita dapat memetik hikmahnya bahwa rahmat Allah itu sangatlah luas kepada siapapun.